Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rita Aryana Nurhasana MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Sistematika Tumbuhan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Naila Salsabila dengan NIM 2008 086002, Fatihah Amalia dengan NIM 2008 086004, dan Fadea Pertiwi Dalimunte dengan NIM 2008 086006. Berikut merupakan tujuan praktikum kali ini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai dendrogram. Dendrogram merupakan diagram percabangan yang menggambarkan hierarki kategori berdasarkan derajat kesamaan sejumlah karakter dalam taksonomi. Macam-macam dendrogram sendiri ada dua. Yang pertama, kladogram atau kladistik dendrogram merupakan produk dari klasifikasi filogenetik. Kladogram menunjukkan pola percabangan yang menghubungkan antara ancestor dengan keturunannya. Fenogram atau phenetic dendrogram merupakan produk dari klasifikasi fenetik. Fenogram menunjukkan pola percabangan yang menghubungkan antar spesies berdasarkan tingkat similaritas karakter. Pada praktikum kali ini, kami dari kelompok 2 memilih famili Cucurbitaceae dari divisi Spermatophyta. Dengan langkah-langkah yang pertama, melakukan sampling anggota famili Cucurbitaceae yang dipilih, menentukan OTUS atau taksa individu yang dipilih minimal 5 spesies. Yang ketiga, melakukan karakterisasi terhadap 5 spesies minimal 10 karakter. Yang keempat, melakukan pemberian kode numerik pada tiap karakter pada sampel tumbuhan. Yang kelima, melakukan sortir karakter yang akan digunakan untuk penentuan kekerabatan fenetik. Dan yang keenam, memasukkan data numerik pada Excel. Yang ketujuh, melakukan analisis cluster dan membuat fenogram menggunakan NTSIS. Yang kedelapan, mendeskripsikan atau menjelaskan hasil dari fenogram yang terbentuk. Selanjutnya adalah pengertian program NTSIS. Nah, pada praktikum sistematika tumbuhan kali ini, kita menganalisis data menggunakan program NTSIS 2.0 atau Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System. Pembuatan dendrogram pohon kekerabatan bagi data binominal, data 1-0, atau data multivariate. NTSS merupakan program yang dibuat untuk melakukan analisis kekerabatan. Program ini dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara beberapa sampel atau spesies dalam biologi molekuler. Data binominal yang digunakan dalam RAPD dan juga AFLP, ada tidaknya pita dalam masing-masing parameter bisa dikategorikan sebagai data binominal. Jika tidak muncul pita, maka diberi skor 0. Jika muncul pita, diberi skor 1. Selanjutnya adalah pengertian famili Cucurbitaceae. Cucurbitaceae atau tanaman pertanian yang merambat termasuk dalam tanaman sayuran penting. Famili Cucurbitaceae merupakan salah satu anggota tumbuhan yang menjalar yang memiliki peran penting terutama dalam tumbuhan sayur. Anggota famili ini secara umum merupakan jenis labu-labuhan dengan anggota sekitar 120 genus dan 900 spesies. Timun, melon, semangka merupakan contoh dari anggota famili ini yang berasal dari India dan Afrika. Tanaman-tanaman tersebut merupakan salah satu famili dengan labu dan waluh yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Labu ini secara umum memiliki buah yang rasanya sedikit pahit yang digunakan untuk bahan makanan. Pendapat ini dikemukakan oleh Wenher dan Maynard pada tahun 2003. Tumbuhan yang termasuk dalam satu famili pada umumnya mempunyai anatomi dan morfologi yang sama. Anggota famili Cucurbitaceae memiliki persamaan ciri morfologi berupa anak sulur. Sulur atau alat-alat pembelit merupakan metamorfosis cabang, dahan, atau kadang-kadang yang daun penumpu. Tanamannya memiliki satu ujung yang bercabang. Tanaman ini juga mengandung zat kimia yang berupa cucurbitacin. Selanjutnya adalah ciri-ciri umum dari Cucurbitaceae.
daunnya berseling, berdaun muda pada tangkai biasanya berlekuk, memiliki satu ujung atau bercabang, monoseus atau bunga jantan dan bunga betinanya terpisah. Bunganya sebagian besar uniseksual atau berkelamin tunggal, biasanya disebut actinomorph. Kelopak bunganya sebagian besar berjumlah 5 buah dan berlekuk. Mahkotanya berjumlah 5 dan berlekuk atau bebas. Buahnya pada umumnya berupa buah buni, jarang seperti buah kendaga. Biji yang dihasilkan berjumlah 1 sampai banyak dan membutuhkan serangga, terutama lebah, untuk membantu proses penyerbukan. Pada praktikum sistematika tumbuhan kali ini, kita menggunakan 5 spesies dari famili Cucurbitaceae, yaitu yang pertama melon atau Curcumis meloel, kedua mentimun, Curcumis sativus, ketiga semangka, Citrullus lanatus, keempat labu kuning, Cucurbita moscata, dan yang terakhir pare atau Momordica sarantia. Dan kelompok kami pada praktikum kali ini menggunakan 11 karakter, yaitu tepi daun, warna daging buah masak, bentuk bunga, bentuk daun, warna kulit buah, bentuk batang, permukaan kulit buah, tipe bunga, tipe sulur bunga, dan jumlah stamen. Selanjutnya yang pertama adalah melon atau Curcumis meloel. Klasifikasi dari melon sendiri yang pertama adalah kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonea, ordo Cucurbitales, famili Cucurbitaceae, genus Curcumis, spesies Curcumis meloel. Melon atau Curcumis meloel merupakan tanaman buah termasuk famili Cucurbitaceae. Melon merupakan tanaman semusim atau setahun atau annual yang bersifat menjalar atau merambat dengan perantara alat pemegang berbentuk pilin. Tanaman melon terdiri dari 2 daun lembaga sehingga dimasukkan dalam kelas tumbuhan berbiji belah atau dikotil. Melon merupakan jenis tanaman buah-buahan yang mudah untuk dikembangkan. Tanaman melon merupakan salah satu tanaman yang perlu mendapat prioritas utama di antara tanaman-tanaman hortikultura lainnya karena harga buah melon relatif lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas hortikultura pada umumnya. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan 11 karakterisasi dari melon, yaitu tepi daunnya Pseudo lobat, warna daging buahnya masak, warna hijau, bentuk buahnya lonceng, bentuk bunganya lonceng, bentuk daunnya bulat, warna kulit buahnya coklat, bentuk batangnya bulat, warna biji buahnya putih kecoklatan, tipe bunganya unisex, tipe sulurnya tidak bercabang, bunga berkelompok atau soliter, dan memiliki stamen berjumlah 3. Selanjutnya yaitu mentimun atau Cucumis sativus. Klasifikasi dari mentimun yaitu kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Cucurbitales, famili Cucurbitaceae, genus Cucumis, spesies Cucumis sativus. Mentimun atau Cucumis sativus merupakan tanaman musiman yang bersifat menjalar atau memanjat dengan perantaraan alat pemegang berbentuk pilin atau spilar. Bagian yang dimakan dari sayuran ini adalah buahnya. Biasanya, buah mentimun dimakan mentah sebagai lalapan dalam hidangan makanan dan juga disajikan dalam bentuk buah segar. Berikut merupakan karakterisasi dari mentimun. Tipe daun Diploid palmatilomet, warna daging buah masak berwarna hijau, bentuk bunga trompet, bentuk daun bulat, warna kulit buah corak putih hijau, bentuk batang berbentuk bulat, warna biji buah putih kecoklatan. Tipe bunga yaitu unisex, tipe selur tidak bercabang, bunga berkelompok atau uniter, bunga berkelompok atau soliter, stamen memiliki 3 jumlah stamen. Selanjutnya yaitu semangka atau Citrullus lanatus. Klasifikasi semangka
Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Dilenidae, ordo Violales, famili Cucurbitaceae, genus Citrullus, dan spesies Citrullus lanatus. Semangka adalah Andomonoecheus monoclin yang memiliki benang sari dan putih. Bunga banci dapat dikenali dari adanya bakal buah oparium dari bagian pangkal bunga, berupa pembesaran berbentuk opal. Bunga semangka memiliki kulit yang keras, berwarna hijau pekat atau hijau muda dengan larik-larik hijau tua. Tergantung kultivarnya, daging buahnya yang berair berwarna merah. Daging buahnya yang berair berwarna merah atau kuning, daunnya yang berlepu-lepu di tepinya, bunganya sempurna berwarna kuning kecil. Berikut merupakan karakterisasi semangka. Tepi daun diplay pinnati lobet, warna daging buah masak berwarna merah, bentuk bunga terompet, bentuk daun bulat telur, warna biji buah coklat kehitaman, bentuk batang segi 5, permukaan kulit buah rata, tipe bunga unisex bisex, tipe sulur bercabang, bunga soliter, memiliki 3 jumlah stamen. Selanjutnya yaitu labu kuning atau Cucurbita muscata. Klasifikasi labu kuning, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Cucurbitales, familia Cucurbitaceae, genus Cucurbita, spesies Cucurbita muscata. Labu kuning atau Cucurbita muscata termasuk dalam famili Cucurbitaceae. Labu kuning memiliki karakteristik pertumbuhan batang yang bercabang dan menjalar. Hampir seluruh tubuhnya dilingkupi oleh bulu halus yang tajam. Labu kuning memiliki sistem perakar tunggal. Berikut merupakan karakterisasi labu kuning. Tepi daun Sallow palmati lobet, warna daging buah masak berwarna orange, bentuk bunga lonceng, bentuk daun bulat telur, warna kulit buah kuning, bentuk batang segi 5, warna biji buah putih kecoklatan, tipe bunga unisex, tipe sulur bercabang, bunga soliter, dan stamen memiliki 5 jumlah stamen. Selanjutnya yaitu pare atau Momordica charantia. Klasifikasi dari pare yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, bangsa Cucurbitales, suku Cucurbitaceae, marga Momordica, jenis Momordica charantia. Pare merupakan sayuran buah yang banyak ditanam di pekarangan. Batangnya yang panjang sampai lebih dari 2 meter, bersifat merambat dengan bantuan alat sulurnya yang berbentuk seperti pilin. Memiliki ukuran batangnya kecil berbentuk cabang yang banyak. Berikut merupakan karakterisasi dari pare yaitu tepi daun diplay palmati lobet, warna daging buah berwarna orange, bentuk bunga bintang, bentuk daun bulat telur, warna kulit buah kuning, bentuk batang bulat, warna biji buah merah, tipe bunga unisex, tipe sulur bercabang, bunga soliter, stamen memiliki 5 jumlah stamen. Selanjutnya yaitu tabel karakterisasi taksa per karakter. Yang pertama tepi daun, kedua warna daging buah masak, 3 bentuk bunga, 4 bentuk daun, 5 warna kulit buah, 6 bentuk batang, 7 warna biji buah, 8 tipe daun, 9 tipe sulur, 10 bunga, dan 11 stamen. Yang pertama pada buah melon. Tepi daun buah melon Slow palmati lobet, warna daging buah
masak berwarna hijau, bentuk bunga lonceng, bentuk daun berwarna bulat, warna kulit buah coklat, bentuk batang bulat, warna biji buah putih kecoklatan. Tipe bunga yaitu unisex, tipe seluruh tidak bercabang, bunga berkelompok atau soliter dan memiliki 3 jumlah stamen. Apa? Ya udah. Ya. Yang kedua yaitu melon. Tepi daun Diploe palmati-lobet, warna daging buah masak berwarna hijau, bentuk bunga yaitu trompet, bentuk daun bulat, warna kulit buah corak putih hijau, bentuk batang bulat, warna biji buah putih kecoklatan. Tipe bunga unisex, tipe seluruh tidak bercabang, bunga berkelompok atau soliter, stamen 3. Yang ketiga yaitu semangka. Tipe daun Diploe pinnati-lobet, warna daging buah masak merah, bentuk bunga trompet, bentuk daun bulat telur, warna kulit buah corak putih hijau hitam, bentuk batang segi 5, warna biji buah coklat kehitaman. Tipe bunga unisex bisex, tipe seluruh bercabang, bunga soliter, stamen 3. Yang keempat yaitu labu kuning. Tipe daun Sloe palmati-lobet, warna daging buah masak berwarna orange, bentuk bunga lonceng, bentuk daun bulat telur, warna kulit buah kuning, bentuk batang segi 5, warna biji buah putih kecoklatan. Tipe bunga unisex, tipe seluruh bercabang, bunga soliter, stamen 5. Dan yang terakhir yaitu pare. Tepi daun Diploe palmati-lobet, warna daging buah masak berwarna orange, bentuk bunga bintang, bentuk daun bulat telur, warna kulit buah kuning, bentuk batang bulat, warna biji buah merah. Tipe bunga unisex, tipe seluruh bercabang, bunga soliter, stamen 5. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat venogram menggunakan aplikasi NTSJS. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel scoring. Nah, gimana sih cara melakukan scoring itu? Scoring ini sebenarnya dilakukan di Microsoft Excel teman-teman. Namun untuk mempermudahkan kita dapat membuat patokan terlebih dahulu di Microsoft Word. Melakukan scoring dengan cara memberikan angka pada karakter-karakter yang telah ditentukan sebelumnya teman-teman. Angka ini dapat dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Pada sifat karakter yang sama, kita beri angka yang sama teman-teman. Namun untuk sifat karakter yang berbeda, maka kita harus memberikan angka yang berbeda pula. Langsung saja, ini ada contoh bentuk daun. Bentuk daun. Ini ada bulat dan bulat telur. Bulat kita kasih angka 0 dan bulat telur kita kasih angka 1. Langsung saja dimasukkan ke dalam tabel 0, bulat 0, bulat telur 1, bulat telur 1, bulat telur 1. Nah, ini diisi semua ya teman-teman sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita menuju ke Microsoft Excel teman-teman. Pada sel A1 ini dituliskan angka 1 merupakan satu matriks data. Kemudian pada sel B1 diketikkan angka 5. 5 ini menunjukkan jumlah spesimen yang kita gunakan. Kemudian pada sel C1 ini diketikkan angka 11 merupakan jumlah parameter yang digunakan. Kemudian pada sel A2 dibiarkan saja. Kemudian pada sel B2 sampai dengan L2 ini teman-teman merupakan parameter-parameter yang digunakan. Kemudian pada sel A3 sampai dengan A7 ini merupakan nama spesimen yang kami gunakan. Tidak disarankan menggunakan spasi teman-teman, namun diganti dengan underscore. Kemudian pada sel B3 sampai dengan L7 ini merupakan
angka-angka scoring yang telah kita lakukan di Microsoft Word sebelumnya, teman-teman. Kalau sudah selesai, kita bisa menyimpannya. Beri nama yang mudah diingat ya, teman-teman. Kalau sudah selesai, kita klik save. Selanjutnya, setelah dari Microsoft Excel, kita menuju ke folder NTSCS. Yang pertama, kita pilih NTSCS PC 2.02i. Kemudian kita pilih Entedit Excel. Sudah muncul tampilannya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita klik File, kemudian klik Import Excel, pilih Using Only. Kemudian pada file name ini kita ketikkan nama data yang telah kita simpan pada Microsoft Excel sebelumnya. Scoring kukurbitasiae 1. Setelah selesai, kita klik Open. Oke teman-teman, ini entity-nya sudah otomatis terisi ya. Setelah terisi, kemudian kita klik File, kemudian klik Save File As. Beri nama yang mudah diingat ya teman-teman. Ini saya menggunakan data scoring ukur bita CAE 1. Kemudian setelah selesai kita klik save. Setelah dari sini teman-teman kita tutup entity-nya terlebih dahulu. Kemudian kita menuju ke folder NTSCS 2.11a. Kemudian kita pilih NTSCS Excel. Maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kemudian kita pilih Similarity, kemudian klik Kualitatif Data. Maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Pada samping input file ini kita klik 2 kali sampai muncul tabel seperti ini. Kemudian kita ketikkan nama data yang telah disimpan pada entity sebelumnya. Kalau sudah, kita klik Open. Kemudian pada by rows ini disilang. Untuk koefisien ini SM dibiarkan saja teman-teman. Untuk output file kita ketikkan nama dengan saran sim equal SM for kukurbitasiae. Untuk positif kode dan negatif kodenya kita biarkan saja teman-teman. Kalau sudah terisi semua, kita klik Compute. Kemudian klik Append. Setelah dari sini kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita kembali lagi ke tampilan NTSCS Excel. Akan muncul tampilan seperti ini lagi teman-teman. Kemudian klik clustering, pilih SAHN teman-teman. Nah, samping input file ini diklik 2 kali sampai muncul tabel seperti ini. Kemudian pada file name ini kita ketikkan nama data yang telah kita simpan sebelumnya di entity sebelumnya, simqual sm for kukurbitasiae 1. Kalau sudah selesai, kita klik Open. Kemudian untuk output tree filenya kita ketikkan dengan saran ya teman-teman, simqual
SMSAHN Kemudian untuk clustering method dan juga in case of this ini dibiarkan saja teman-teman karena ini sudah benar. Untuk clustering method kita pilih UPGMA dan in case of this-nya kita pilih Word. Untuk maksimum notitrace-nya ini kita ganti dengan angka 5 teman-teman. 5 ini menunjukkan jumlah spesimen yang kita gunakan. Untuk T-tolerance dan juga peta ini kita biarkan saja teman-teman. Kalau sudah selesai, sudah terisi semua, kita klik compute. Akan muncul tabel dialog seperti ini, kita klik append. Maka otomatis akan muncul kotak di pojok kiri bawah seperti ini. Nah, ini kita klik, maka venogram yang telah kita buat sudah jadi teman-teman. Pada bagian ini kita dapat mengeditnya dengan memberikan judul teman-teman. Pilih plot option, kemudian title, diketikkan. Misal ini venogram cucurbitaceae. Untuk subtitlenya BB2A. Kalau sudah selesai kita klik OK. Kalau sudah muncul judul dan subtitlenya ini, kita dapat menyimpan dengan cara klik file, kemudian save as meta file, kemudian kita ketikkan namanya teman-teman, misalnya venogram baru. Kalau sudah selesai kita klik save, maka otomatis venogram ini akan tersimpan dalam laptop ataupun PC kita teman-teman. Selanjutnya, ini merupakan venogram cucurbitaceae yang telah kita buat teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan cara membaca venogram cucurbitaceae. Nah, dari venogram ini dapat dibaca kalau Cucumis melo dan Cucumis sativus ini memiliki tingkat similaritas yang paling tinggi dengan persentase 73%. Kemudian antara Cucumis sativus dengan Citrullus lanatus memiliki tingkat similaritas 21%. Di mana sih Kak? Kok bisa terbaca 21%? Caranya kita sesuaikan dengan garis teman-teman. Nah, angka di bawah garis ini dikalikan dengan 100%, maka akan mendapatkan hasil 21%. Begitupun selanjutnya teman-teman. Hasil venogram yang telah kita buat tadi teman-teman, yang pertama tingkat similaritas antara Cucumis melo atau melon dan Cucumis sativus atau mentimun adalah 73%. Kemudian tingkat similaritas antara Cucumis sativus atau mentimun dan Citrullus lanatus atau semangka adalah 21%. Kemudian tingkat similaritas antara Citrullus lanatus atau semangka dengan Cucurbita muscata atau labu adalah 30%. Sedangkan tingkat similaritas antara Cucurbita muscata, labu, dan Momordica carantia adalah 63%. Kesimpulan, berdasarkan aplikasi NTSIS dan parameter yang digunakan, maka sampel yang paling dekat hubungan similaritas karakternya adalah melon dan mentimun dengan persentase 73%. Bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat venogram cucurbitaceae, jangan khawatir apabila hasilnya tidak sama dengan kami, karena kami hanya menggunakan 11 parameter, dan itu masih sangat kurang teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami yang mengambil famili Cucurbitaceae. Jika ada kesalahan dari awal hingga akhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.